Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, salam hangat, salam misterius untuk kalian semua di luar sana. Kembali lagi bersama gue di channel Rumah Misterius yang tentunya bakalan ngebawain cerita-cerita seputar horor, misteri, dan lain sebagainya. Dan tentunya di sini di season ini gue bakalan ceritain sosok yang sangat menarik, misterius, juga yang sedang menjadi trending topik di akhir-akhir ini. Namun sebelum itu gue minta bantuan kepada teman-teman subscriber semuanya untuk selalu setia mendukung dan mensupport channel ini agar terus berkembang dan menjadi kebanggaan teman-teman di luar sana. Bagi kalian yang mengikuti perjalanan kisah KKN di Desa Penari, mulai dari hanya sekedar ulasan yang ditulis oleh akun Twitter Simpleman, hingga akhirnya ulasan tersebut diangkat ke dalam film layar lebar. Sosok yang sangat misterius ini bernama Badarowi. Sosok ini sudah bukan hal yang asing lagi untuk kita dengar. Pasalnya, dalam cerita KKN di Desa Penari, sosok ini merupakan tokoh antagonis utama dalam cerita, dan kehadirannya pun selalu tak diharapkan oleh para tokoh yang terlibat. Dilansir dari akun Twitter @ratungonyek, Badarowi ini diceritakan sebagai sosok makhluk halus atau lelembut penunggu di Desa Penari. Namun di season ini gue gak bakalan nyeritain panjang lebar tentang film KKN di Desa Penarinya. Akan tetapi di sini gue bakalan kenalin asal usul dari Badarowi ini siapa. Yuk, tidak lama-lama kita akan bahas tuntas asal usul Badarowi dalam penunggu di Desa Penari yang terusir dari Kerajaan Pantai Selatan. Dahulu kala, di sebuah hutan di daerah Jawa Timur yang terletak di sekitaran Kerajaan Kediri, terdapat sebuah desa yang dihuni oleh seorang wanita penari yang bernama Ratna Nare. Ia adalah murid dari Raja Kerajaan Kediri, yaitu Sri Baduga Prabu Airlangga. Nah, sebelum gua panjang lebar ceritain sosok Ratna Nare ini, tentunya gue bakalan ngebawa sedikit cerita tentang gurunya ini, yaitu Prabu Airlangga. Prabu Airlangga merupakan sosok yang sangat dikagumi sekaligus maha guru yang mendirikan kerajaan Kahuripan di daerah Jawa Timur, dan beliau membagi wilayah kekuasaannya menjadi dua wilayah, yaitu Kerajaan Kediri dan Kerajaan Janggala. Ia memerintah pada tahun 1009 sampai dengan tahun 1042 dengan bergelar nama Abhiseka Sri Maharaja Rakehalu Sri Dharmawangsa Airlangga Anta Wikramatunggadewa. Sri Baduga Airlangga pun menikah dengan putri pamannya, yaitu Dharmawangsa Teguh, saudara ibunya Mahendra Datta Diwata, yang dulu itu merupakan ibu kota Kerajaan Medang di Jawa Timur. Dan ketika pesta pernikahan sedang berlangsung, tiba-tiba kota Wawatan ini diserbu oleh Raja Wurawari yang berasal dari Luaran, atau yang sekarang dikenal dengan Desa Blora di Jawa Timur. Kerajaan itu merupakan sekutu dari Kerajaan Sriwijaya yang mendapat dukungan kuat dari Wangsa Sailendra untuk membumi hanguskan Kerajaan Kediri. Singkat cerita, di akhir peperangan tersebut, Raja Prabu Airlangga bertarung dengan seorang pertapa sakti, dan akhirnya
Setelah bertarung sekian lamanya, raja tersebut kalah dan tumbang oleh pertapa sakti tersebut. Hingga akhirnya para murid-muridnya berpencar, termasuk sosok Ratnanare. Dia bersama dengan 4 murid lainnya melarikan diri ke berbagai pelosok daerah ketika gurunya ditaklukkan oleh pertapa sakti tersebut. Keempat saudara seperguruannya kebanyakannya melarikan diri ke daerah Bali, dan sementara Ratnanare ini bersembunyi di bagian timur di Pulau Jawa. Dan hingga pada masa tuanya, Ratnanare ini membangun sebuah pemukiman di daerah tersebut. Mari kita lanjut pembahasan ke sosok Ratnanare, si penari desa. Konon menurut cerita orang tua dulu dan menurut ulasan di kitab Jawa kuno, yaitu Kakawih Negara Kertagama, ada sebuah pelataran yang digunakan oleh para dewi, termasuk oleh para penari seperti Ratnanare dan penduduk desa, untuk memuja dewa dan arwah leluhur dengan melakukan tarian-tarian yang baru dibangun di desa tersebut. Padahal desa yang baru dibangun tersebut memiliki pantangan atau aturan yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun, yaitu menari dengan menggunakan alunan iringan musik. Konon alunan iringan musik tersebut dipercayai dapat mengusik keberadaan makhluk-makhluk gaib di sekitaran tempat tersebut. Namun hal itu diabaikan oleh Ratnanare dengan berkata, siapapun bisa ia lawan karena dirinya telah mengerahkan berbagai macam makhluk yang ada di Pulau Jawa. Keahlian yang diperoleh oleh Ratnanare ini disebabkan karena ia mempelajari sebuah alat istimewa, yaitu berupa lontar. Lontar itu sangat istimewa karena membawanya mempelajari berbagai ilmu kanuragan dan ilmu kanujiwa. Lontar tersebut ia gunakan untuk menaklukkan pimpinan-pimpinan lelembut atau dedemit yang ada di hutan-hutan di Pulau Jawa. Ratnanare juga mendapatkan anugerah awet muda karena menggunakan alat lontar tersebut. Di suatu saat, kehidupannya mulai terusik ketika dia sedang melakukan perjalanan ke suatu desa yang bernama Wonokromo, yang mana desa tersebut memiliki pemimpin lelaki berhidung belang. Melihat kecantikan dan kemolekan tubuh Ratnanare ini, sang pemimpin Wonokromo akhirnya tertarik dan menawarkannya untuk menginap semalaman. Tanpa rasa curiga, Ratnanare pun akhirnya menerima tawaran tersebut. Namun pada malam hari, ketika dirinya tertidur pulas, pemimpin desa tersebut dan 2 anak buahnya berusaha untuk melakukan perbuatan yang tak sengaja, yaitu ingin menyetubuhi Ratnanare. Naas, mereka bertiga kemudian terpental dan mati karena kesaktian yang dimiliki oleh Ratnanare, yaitu tidak dapat menyentuh tubuhnya. Akhirnya Ratnanare pun dinobatkan oleh warga sekitar sebagai penerus setelah kematian pemimpin desa tersebut. Konon desa yang dipimpinnya adalah gerbang gaib menuju pantai utara di Pulau Jawa. Juga diceritakan di sana terdapat suatu kolam air atau sendang yang dipercayai sebagai tempat
persinggahan antara Ratnanare dan Ratu Pantai Selatan, yaitu Nyi Roro Kidul. Sendang atau kolam air tersebut memiliki air yang dianggap sakral, dikarenakan setiap orang yang mandi dalam kolam tersebut dipercayai bisa awet muda kembali. Akan tetapi untuk kebenarannya itu sendiri hanya dipercayai oleh sebagian orang tua di Pulau Jawa. Kemudian Ratnanare pun mengusungkan niat untuk berpergian ke daerah pantai selatan untuk menemui Nyi Roro Kidul. Dalam perjalanan pulangnya ke pantai selatan, ternyata di tengah-tengah itu ada makhluk gaib yang tidak senang alias marah karena perbuatan yang dilakukan oleh Ratnanare. Karena apa? Karena Ratnanare sering melakukan tarian-tarian yang kerap kali dianggap menyinggung para makhluk di sekitarnya. Dan dikarenakan kami merasa terusik, akhirnya jin yang ada di pantai tersebut mencoba merasuki jasad Ratnanare dan menggunakan jasad ini hingga sekarang dan menjelma menjadi sosok Badarauhi yang disingkat dengan Dawu. Cirinya yaitu beliau sering mengenakan selendang hijau dan kerap kali mengganggu kaum laki-laki atau menggentayangi masyarakat yang memasuki daerah yang ditempatinya. Mungkin cukup sekian pembahasan dari gua mengenai sosok Ratnanare ini alias Badarauhi atau yang biasa disingkat dengan Dawu. Dan jikalau ada pembahasan atau informasi yang lebih menarik dari teman-teman subscriber semuanya, boleh kita saling bertukar cerita dengan cara membagikan cerita teman-teman semua di link yang tertera di bawah ini atau melalui email di kolom description di bawah ini. Semoga kalian tetap waspada dan selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar selalu dijaga dari mara bahaya. Akhir kata dari gua, salam misterius. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.